Halo semuanya. Kami dari kelompok 6 kelas 10-6 mendapat tugas kokurikuler dokumenter sekolah yang mengulik sejarah sekolah, fasilitas, dan mengamati lingkungan sekolah. Ikutin kita terus ya. Pada awalnya, SMA Negeri 30 adalah sebuah bangunan yang tak menentu. Dahulu, di daerah ini, masyarakat membutuhkan suatu lembaga pendidikan yang dapat membuat masyarakat lebih pintar. Selain itu, untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, karena pada saat itu, sekolah menengah umum di Jakarta sangatlah minimum. Akhirnya, berkat persetujuan dari Gubernur Jakarta yang saat itu menjabat, dibuatlah sebuah bangunan memanjang di depan Jembatan Serong. Pada saat itu, bentuknya masih sangat sederhana. Di tempat tersebut juga ditempati oleh SMP 47. Akhirnya, karena usaha dan kerja keras warga sekitar, SMA filial dipindahkan ke lokasi di Rawasari Barat dan terpaksa murid SMA filial dipecah menjadi 2. Pada akhirnya, setelah SMA filial berpindah tempat, diresmikanlah menjadi SMA Negeri 30 Jakarta pada tanggal 1 April pada tahun 1974. Dari hasil wawancara, kita dapat menyimpulkan bahwa dulu SMA Negeri 30 Jakarta tidak seperti ini. Belum banyaknya fasilitas lengkap seperti sekarang. Dan banyak sekali fasilitas yang berpindah-pindah. Contoh, ruangan BK yang dulunya adalah koperasi, lalu dulu itu di bawah ada ruangan guru, dan dulu masih banyak fasilitas yang belum dibangun. Contohnya gym, lab, ruangan musik, ruangan piket lantai 1, dan lain sebagainya. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaung. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke 7 samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke 7 samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku.
Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaung. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani. Kondisi sekolah dari zaman dahulu itu kayak gimana? Zaman dahulu sekolah ini ya kurang bagus ya. Nah, lama-lama babe ke sekolah ini ada dibagusin, ada yang udah berubah. Contohnya di atas tuh dulu kan nggak ada sarjana tuh, nggak ada, itu cat doang dulu. Nah, sekarang ditambah genteng, jadi bagus. Nah, ditambah ada podium, nah, dulu nggak ada nih. Tapi gak dirobohin gitu kan? Gak dirobohin. Mister Dewan Jalan. Tradisi apa yang masih dipertahanin dari dulu? Apa nih? Tradisinya kayak misalnya Kayak ulang tahun sekolah Oh. gitu-gitu atau apa? nikah atau Orang tahun sekolah dulu bagus ya, lama sekarang nggak ada. Udah jadi. Oh, udah nggak ada. yang ketiga itu nilai apa yang paling dijunjung di sekolah? Ini, Kayak ini, apa coba? Disiplin atau Oh, apa? memang ada disiplin semua disiplin dari karyawannya, gurunya, murid harus disiplin. yang terakhir perubahan besar apa yang terjadi di sini? Perubahan ini waktu itu ini nih, Krismon ya, waktu itu apa, COVID, nah itu bebas gratis tuh. Apa aja yang Sebelumnya ya dibagusin apa, pas covid jadinya ada kesempatan buat direnovasi? ya direnovasi, dibagus-bagusin, ya ada dibuat cuci tangan kan ada tuh. Kalau misalnya jabatan Babe di sini terus sama waktu lama kerjanya Babe di sini itu berapa tahun? Iya dari. Saya sekarang udah ada dari tahun 90 jadi berapa tahun? 36 ya. Iya Bu, iya. 36 tahun sampai sekarang. Jabatannya Jabatannya tetap Sama satpam, aja. iya. Pertanyaannya bagaimana kondisi sekolah pada zaman dahulu Pak? Kira-kira apa emang udah kayak gini atau ada perubahan bangunannya? Atau Bangunannya masih seperti dulu, seperti saat sekolah. Cuma kemarin sekarang dibanding sekarang lebih nyaman, lebih asri, lebih komplit. Sekarang kan ruangan semuanya ber-AC, dulu nggak ber-AC. Tapi dulu atap rumah itu apa ya, didak gitu, jadi di apa, di blur gitu. Jadi nggak ada gentengnya dulu, nggak ada genteng. Jadi olahraga bisa di atas tuh, gitu. Dan dulu pada zaman saya itu sedang pembangunan jalan tol itu, ya. Jadi bunyi tahun 91. Sekarang lebih komplit, lebih baiknya, lebih asri, nyaman. Musola juga bukan seperti itu dulu, masih kecil. Ya. dan ketika pertanyaan kedua itu tradisi apa yang masih dipertahankan dari dulu biasa mati? Tradisinya kalau di agama sholat berjamaah masih, kebersihan, kemudian kebersamaan itu masih tetap senantiasa
pengajian guru sih antara ada dan tiada. Kadang ada, kalau tidak ada kesibukan yang luar biasa di proses pembelajaran masih berjalan. Lanjut yang ketiga yaitu nilai apa yang paling dijunjung di sekolah 30? Semuanya sebetulnya tergantung anaknya ya. Di zaman saya itu ada 3 jurusan, fisika, kemudian fisika, biologi, IPS. Nah, ada 3 waktu itu, fisika, biologi, IPS. Ada 3. Kalau zaman sekarang kan hanya IPA dan kalau zaman sekarang mungkin paket ya, per paket ya, ada paket yang jurusan yang menjurus IPA dan sebagainya. Kalau jurusannya anak-anak sih tergantung gitu ya. Dari dulu sampai sekarang ya ada yang IPA dan ada yang IPS. Jadi biasanya anak-anak itu yang lebih disukai terkait dengan itu adalah pelajaran apa ya, fisika pada zaman saya, fisika dengan biologi itu, matematika. Kalau pelajaran IPS sih pada saat itu sejarah, kemudian sosiologi. Bentar Bu ya. Oke, satu lagi Pak. Perubahan terbesar apa yang terjadi di sekolah 30? Perubahan apa ya? Perubahan pertama gurunya sekarang muda-muda gitu. Terus perubahan kurikulum dari kurikulum yang dulu 2013 dengan kurikulum yang sekarang, kurikulum merdeka, lain seperti itu. Terutama kalau dulu anak-anaknya, kalau saya lihat sih anak-anaknya kalau keropis itu rajin-rajin, sekarang agak berkurang gitu anak-anaknya. Kegiatan religius itu sangat dijunjung tinggi seperti itu. Kalau sekarang agak sedikit kurang, anak-anaknya lebih Kenapa kita kayak lupa sesuatu gitu gak sih? Ini apa ya? Kita ending dulu, kita mau ending. Oh iya. Sekian video dokumenter dari kelompok kita.